Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab An-Nur Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ala hadini malikul insan wa syafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi wujubi munasahatihi alaihi salatu wassalam. Faslun utawi ikilah fasal fi wujubi ing dalem nerangake wajibe munasahatihi ngarepake bagus alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa munasahatuhu alaihi salatu wassalam ngarepake bagus alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, dawu Allah ta'ala, dawu sapa Allah ta'ala, laisa 'ala du'afa, laisa iku ora ana 'ala du'afa ing ngatasé pira-pira wong kang apes, wala 'alal mardo lan ora 'alal mardo ing ngatasé pira-pira wong kang lara, wala 'alal ladzina, wala lan ora 'alal ladzina ing ngatasé pira-pira wong kang la yajiduna ora nemu alladzina ma yunfikuna ma ing barang yunfikuna kang awe nafaqah apa harajun tusa idza nasahullah idza nalikane nasahu padha ngarepake bagus apa alladzina sopo al-mardo ila akhirih alat sopo du'afa ila akhirih Allah wa rasul lan ing rasul Allah wa ma 'alal muhsinina ma iku ora ana ana ing atase al muhsinina pira-pira kang bagus min sabilin saking dalan kang lebutake wallahu ghafurur rahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapura rahim tur dat kang maha welas. At-Taubah 91. Qala ahli tafsir qala ngundika sapa ahli tafsir ulama ahli tafsir idza nasahullah idzan nalik dadi nasahu padha ngarepake bagus sapa alladzina Allah nasahullah wa rasul lan rasul Allah ai idza kan mukhlisin tegese idza kan nalikane ana sapa alladzina iku mukhlisin pira-pira wong kang padha ikhlas kabeh muslimin kang padha muslim padha pasrah muslimin kang padha pasrah fisir ing dalem tingkah kang samar wal alaniyah ing tingkah kang terang-terangan. Warwilan riwayatan an Tamim ad-Dari saking Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasul innad din nasiha setunggune agama iku an-nasiha ngarepake bagus innad din nasiha setunggune agama iku ngarepake bagus innati nan nasiha setunggune agama iku ngarepake bagus kalu padha jawab sapa sahabat liman ya Rasulullah liman iku kedue sapa ya Rasulullah hi Rasulullah qala ngendika sinten Rasul lillahi
maring sapa lillahi kumaring Allah, wali kitabih lan maring kitabe Allah, wali rasulih lan maring utusane Allah, wa immatil muslimin lan pira-pira umat pira-pira imam umat Islam, wa amatihim lan sekabehane umumul muslimin. Bab yang selanjutnya yaitu pasal yang selanjutnya itu kewajiban untuk munasohah, saling bermunasohah, ya, saling bermunasohah, ya. Ya, munasohah di sini bagaimana? Munasohah yaitu di antara kewajiban umat Islam mukallaf terutama yaitu munasohah, ngarepake bagus, mengharapkan sesuatu yang bagus, jadi berharap bagus. Nah, berharap bagus pada siapa saja, kepada siapa saja. Ya, yang pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul dan semuanya. Nah, di sini ahlu tafsir sempat berpendapat. Sebelumnya ayat laisa 'alad du'afa itu surat At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah itu dijelaskan bahwasanya sebelum-sebelumnya sebagaimana kita ketahui kenapa surat At-Taubah itu tanpa basmalah, karena konteksnya saat itu adalah konteks kecaman. Kecaman, ya, oleh karena itu tidak dimulai dengan basmalah. Nah, sampai ayat 91 ini juga ini ayat-ayat sebelumnya hingga ayat 91 ini tentang membahas masalah pertikaian juga. Nah, pertikaian. Terus menurut ahlu tafsir, idza nasahullah wa rasulah, idzan nasahul, ini yaitu yang dimaksud munasoha itu bagaimana? Idzan kanu mukhlisina yaitu orang-orang yang ikhlas, muslim ini orang-orang yang pasrah, muslim pasrah fisirri wa alaniyah, dalam samar-samar dan terang-terangan. Nah, terus selanjutnya menurut Tamim Ad-Dari di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ini menurut bersumber dari Rasul, ya, hadis, yang dimaksud dengan agama yaitu an-nasihah, ngarepake bagus. Nah, sebagian mana yaitu makanya kenapa an-nasihah itu dalam bahasa Indonesia disebut nasihat. Nasihat itu berasal dari kata an-nasihah. Nah, oleh karena itu nasihat itu nanti berimplikasinya yaitu kepada nasihat, an-nasihah. Jadi makna awalnya itu berharap kebaikan, berharap bagus. Nah, oleh karena itu dalam beberapa riwayat dijelaskan mengapa sahabat, ulama-ulama termasuk salafun sholih itu ketika mereka berpisah, nah itu selalu sebelum berpisah itu selalu membaca surat Al-Asri. Nah, itu para sahabat atau para ulama salafun sholih itu selalu membaca wal asri. Ada apa? Sirinya ada apa? Rahasianya ada apa di sana? Ternyata wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, di sana sirinya yaitu saling wasiat bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pertama, saling wasiat dalam kebenaran, dan kedua tawasau bis sabr, yaitu saling berwasiat dalam kesabaran, untuk bersabar. Nah, makanya
dulu itu ada suatu seseorang ketika saya punya teman. Nah, teman ini terkena musibah. Nah, terus dia adem-adem ya, sing sabar. Nah, sing sabar. Suatu ketika orang yang berpesan sing sabar tadi kena musibah juga. Nah, kena musibah juga. Terus akhirnya orang tadi, teman yang pertama kali kena musibah, dia omongi sing sabar. Piye kate sabar kok ngene. Nah, setelah itu akhirnya saya nengai. Inilah yang dinamakan watawasau bisabr, saling menasehati dalam kesabaran, untuk bersabar, saling menasehati untuk sabar. Jadi ada kalanya orang itu keadaannya beda-beda. Ada kalanya orang itu sedang tidak mendapat cobaan. Ada juga orang yang mendapat cobaan. Nah, orang yang sedang tidak mendapat cobaan ini diharapkan bisa menguatkan pada orang yang sedang mendapat cobaan. Nah, begitu juga watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqq, bagaimana ada kalanya orang yang salah itu dinasihati oleh orang yang benar. Nah, tapi cara-caranya juga harus dengan cara-cara yang baik. Ya, seberapa banyak orang yang ingin membenarkan dengan cara-cara yang salah, akhirnya ikut terjerumus pada hal-hal kesalahan. Ya, jadi itulah sirinya agama, amru bil ma'ruf, nah, bukan yaitu merintah dengan kebaikan, jangan merintah dengan kebatilan. Itu makanya inna dinan nasiha. Nah, kenapa agama itu mengharapkan semuanya bagus, jadi tidak mengharap saya saja yang masuk surga, kau enggak, itu tidak. Jadi yang dinamakan agama yaitu tadi mengharapkan semuanya bagus, entah itu tetangganya, entah itu orang-orang sekitarnya. Nah, jadi sebenci-benci apapun kita kepada seseorang, nah jangan lupa bahwasanya orang itu berhak untuk kita gandeng menuju surga. Nah, saya jadi teringat kisah Wahsy dengan Rasul. Nah, Wahsy adalah pembunuh Sayyidina Hamzah. Nah, jadi Rasul punya paman yang bernama Sayyidina Hamzah. Itu dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan yang setelah Wahsy tadi membunuh Sayyidina Hamzah, terus lama tidak kelihatan, tiba-tiba Wahsy itu tadi Muslim, masuk Islam. Nah, masuk Islam akhirnya bertemu dengan Rasul. Nah, bertemu dengan Rasul, setelah itu Rasul sebagai seorang yang manusia, sebagai seorang manusia, ya manusiawi juga. Nah, akhirnya Rasul tadi pesan kepada Wahsy. Nah, itu dalam Sahih Muslim dijelaskan, kalau kamu memang benar-benar cinta kepadaku, kamu cukup melihatku dari jauh, jangan sampai kelihatan depan mataku, jangan sampai aku melihatmu. Nah, itu Rasul. Jangan sampai aku melihatmu. Kalau pengen lihat aku, cukup lihat dari kejauhan, jangan dekat-dekat. Itu juga dalam sirah-sirah banyak itu dijelaskan di situ. Ya, dijelaskan. Ya, ini ngambilnya dari Sahih Muslim. Nah, akhirnya Wahsy tadi menurut beberapa sumber itu
karena telah masuk Islam, akhirnya beberapa ikut peperangan. Nah, itu sampai Wahsy itu berjanji, sampai dalam sirah itu sampai Wahsy berjanji, ya Rasul, kalau dulu aku pernah membunuh orang yang paling engkau cintai, saya berjanji akan membunuh orang yang paling engkau benci. Dilalah setelah Rasul wafat, waktu itu perang melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Di sana Musailamah Al-Kadzab terbunuh oleh Wahsy. Itulah sebenci, seandainya sesakit-sakitnya Rasul hatinya Rasul pada Wahsy, semangkel-mangkelnya Rasul pada Wahsy, tapi Rasul sebagai manusia biasa itu ada kewajiban juga Rasul untuk apa? Menggandeng Wahsy ke surga. Karena apa? Hidayah itu milik Allah. Jadi Rasul tidak berhak untuk Rasul hanya sebagai Rasul itu hanya sebagai penyampai saja. Oh, ternyata yang disampaikan ini sampai kepada orang yang ia benci. Akhirnya bagaimana? Yaitu tadi. Rasul harus tetap profesional. Akhirnya yaitu. Karena profesional ya, akhirnya Wahsy termasuk sahabat, masuk min jumlatis sahabat. Nah, di sana. Jadi sebenci-bencinya orang itu tidak bisa kamu harus masuk neraka, saya masuk surga. Apal terlebih-lebih itu sesama muslim. Jadi sebesar-besar ketika orang tadi saya harus masuk surga atau saya kamu harus masuk neraka, itu berarti orang itu tadi ingin bekerja sama dengan setan, memperbanyak orang masuk neraka. Nah, itu berarti telah terperdaya oleh setan. Makanya kenapa dari awal kita harus yang pertemuan pertama kemarin, kenapa yang harus diletakkan siapa yang menjadi prioritas yang harus kita cintai, yang pertama yaitu Allah. Ketika seseorang cinta karena Allah, yang pertama itu dicintai oleh Allah, yang kedua Rasul, dan ketiga dan selanjutnya itu ya itu. Kenapa? Ketika kita cinta terhadap kebenaran, maka Allah itulah kebenaran. Nah, maka kita tidak akan terperdaya pada setan, godaan-godaan setan. Nah, dalam satu cerita juga ada seorang pemabuk. Nah, ada juga seorang radikal. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam pengajian. Di sana seorang yang mabuk itu seorang yang radikal tadi ingin menghancurkan tempat-tempat maksiat, sehingga orang-orang yang di dalamnya, entah itu membakar, entah mengebom, entah apa, sehingga orang-orang yang di dalam itu mati semua. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya kemaksiatan di sana. Nah, akhirnya sama Syekh Sya'rawi dipancing. Kalau gitu berarti di manakah orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat tadi berada? Di neraka. Bukankah kamu telah kalau seperti itu, bukankah kamu telah bekerja sama dengan setan untuk memasukkan umat Nabi Muhammad ke neraka, sehingga padahal Nabi sendiri ingin memasukkan umatnya ke dalam surga. Nah, akhirnya setelah itu pria radikal tadi itu tobat. Nah, bahwasanya apa anggapan yang dia yakini selama ini itu tidak benar. Nah, itulah yang namanya ad-dinun nasihah. Nah, yang namanya agama yaitu saling mengharapkan bagus kepada pertama ya diri sendiri, terus kepada orang lain, saling berharap bagus. Jangan sampai kita ketika ada berharap jelek, itu tidak.
Jadi bagaimana kita bisa masuk dalam surga secara bergandengan, bukan secara individual. Nah, fakafa bihadal hadis, fakafa mongko wis nyukupi bihadal hadis lawan ikilah hadis al masyhur kang masyhur dalilan apane dalile ala anna nasihata ing atase sedune nasihat iku lillahi kedue Gusti Allah wali kitabih kedue maring kitab Allah iku wali rasulan kedue rasul Allah wali aimatil muslimin wa amatihim wajib iku wajib wan nasihatu utawi nasiha ngarepake bagus kama qala kaya dene dawuh sapa Abu Sulaiman al-Busti kalimatun iku kalimat yu'abbar kang den gawe ibarat biya kelawan kalimat an jumlati iradatil khair ing saking kumpulane ngarepake apik lil mansuh mareng wong kang den arepake bagus lahu walai sayumkin lan ora ana kuyumkin mungkin ayu abaru yento apa yento den gawe anha saking kalimatin kelawan kalimat wahidatin kang suci tahsuruha kang ringkes kalimat wa makna halan utai maknai nasihat iku fil lughati ing dalam lughah wal ikhlasu ikhlas min qaulihim saking qaule Arab nasahtul asal nasahtu wis bersihake sapa ingsun al asala ing madu ida khallastuhu min syam'ihi bersihake sapa ingsun ku ing asal min syam'ihi saking kotorane asal nyaring untuk menjadi madu yang murni. Ya, ini menurut kaulnya orang-orang Arab. Jadi nasihat itu berasal dari kata nasoh filuwa maknaha al ikhlas membersihkan. Ikhlas itu maknanya bersih ya, bersih min qaulihim nasahtul asal bersihake nasahtu saya telah membersihkan asal menjernihkan yang awalnya madu itu tadi terkena serpian-serpian itu dibersihkan dibersihkan sampai menjadi madu yang murni. Fanasihatullah kau tahu ngarepake bagus maring Allah Ta'ala iku sihatul i'tiqad benere nekotake lahu maring Allah bil wahdaniyati kelawan wahdaniyah kelawan ngesake Allah wa wasfuhu bima huwa ahlu wa wasfulan nyifati ing Allah bima kelawan perkara huwa utawi Allah iku ahlu kang pantes wa tanzihu amala yajuzu alaihi lan nyuciake ing Allah amma saking barang la yajuzu kang ora wenang alaihi ngatasi Allah wala yaliku lan ora patut lan kang ora patut bihi kelawan Allah waruba fi muhab waruba lan demen fi muhabbihi ing dalam perkara kang demenaken Allah wal bu'tu min musakhatihi lan ngedoi min musakhati saking perkara kang ngedoake maring Allah wan nasihatu utawi nasihat utawi ngarepake bagus iku li kitabihi maring kitab Allah wal iku al imanu iman bi kelawan kitab wal amal lan nglakoni bima fihi ing dalam barang ing perkara fihi ing dalam kitab wa tahsinu tilawatihi lan bagusake maca kitab wa takhasyu indahu lan khusyuk indahu mungguhe indahu maring waktu maca kitab wa ta'zimu lahu lan ta'zim ngegungake maring kitab wa
wa tafahumi makna lan memahami maknai kitab, wa tafaqquh fihi lan tafaqquh fihi ing dalam kitab, wa dzubbu anhu lan berseni anhu saking kitab, min ta'wilil ghalin saking maca kang ngelewati wates, wa ta'nil mulhidin lan berseni kitab saking ta'nin penyacate pira-pira wong kang mulhid, wan nasihatu utawi ngarepake bagus li rasulihi maring rasule Allah iku atas diku benerake binubuwati kelawan nubuwai rasul, wa badlu ta'ati lan ngusaha taat lahu maring rasul fi ma ing dalam perkara amara kang perintah bihi kelawan au yanha utawa nglarang anhu saking ma wa nusratuhu lan nulung ing rasul, wa himayatul lan jagani hayyan dalam tingkah urip, wa maitan lan sedoni rasul, wa ihya sunnati lan ngurip-nguripi sunnah rasul, bitolabiha kelawan nyopreh ha ing sunnah, wa nasriha lan nyebarake ha ing sunnah, wa dzabbu anha lan nyuciake bersihake anha saking sunnah, wa takhalluk bi akhlaqihi lan gawe pekerti akhlak nglakoni akhlak bi akhlaqihi kelawan akhlaki rasul, wa al karimah kang mulya, wa adabihi lan pira-pira adabi rasul al jamilah kang bagus, wa amman nasihatu anapun utawi nasihat di a'immatil muslimin maring pira-pira umat imam-imam umat Islam, fata'atuhum mungko utawi taate maring a'immah iku fil haqq ing dalam kebenaran, ing dalam perkara kang bener iku wa ma'unatuhum lan nolongi ing a'immah fihi ing dalam hak, wa amruhum lan perintahe a'immah bihi kelawan hak, wa tadkiruhum lan ngeling-elinghum ing a'immah iyahu maring hak, ala ahsani wajhin ing atase bagus-baguse rupa, wa tanbihum lan ngelingake ing a'immah alama wafalu anhu ing atase mabak perkara kang wafal kang padha lali anhu saking hak, wakatama indahum wakutima anhum lan den simpen anhum saking perkara kang ana min umuril muslimin saking pira-pira perkara umat Islam, wa tarkul khurud alaihim wa tarkulan ninggal khurud metu alaihim ing atase a'immah, wa tadribun nas wa ifsadi qulubihim alaihim, wa tadribun nas lan manas-manasi anas menungso wa ifsadi qulubihim lan ngerusak pira-pira atine nas alaihim ing atase a'immah, wan nashu li amatil muslimin utawi ngarepake bagus li amatil muslimin ku irsyaduhum nutuhake hum ing muslimin ila masalihihim maring pira-pira kemaslahatan muslimin, wa ma'unatum lan jagjo lan nulungi ing muslimin fi amri dinihim ing dalem perkara agamane muslimin, wa dunyahum lan dunyane muslimin bil qauli kelawan ucapan, wal fi'li lan perbuatan kelakuan, wa tanbihu ghafilihim lan ngelingake pira-pira wong kang lali, wa tafsiru jahilihim lan ngaurake pira-pira budune wong kang muslim, waraf mahabbati muhtajim lan nulungi pira-pira wong kang butuh saking muslim, wasitru auratihim lan nutupi pira-pira aurate muslimin, wa daf'ul mudhar lan nolak mudarat anhum saking muslimin, wa jalbil manafi lan narik pira-pira kemanfaat ilaihim maring muslimin. Yang selanjutnya yaitu nasihatun, yang dimaksud dengan
nasihat sebagaimana perkataan Abu Sulaiman Al-Busti, yaitu kalimatun yu'abbaru biha an jumlati iradatil khair lil mansuh lahu wa laisa yumkin ayu abbaru anha bi kalimatin wahidah tahsuruha wa ma'naha fil lugha al-ikhlas min qaulihim nasahtul asala idzan khallastuhu min syam'ihi. Yang dimaksud dengan ikhlas, yang dimaksud dengan nasihat yaitu kalimat yang diucapkan dengan mengharap kebaikan pada orang yang mendengarkan. Nah, jadi itu yang namanya nasihat. Nah, seperti dalam ungkapannya orang Arab tadi, nasahtul asal id khallastuhu min syam'i. Itu aku telah membersihkan madu. Ya, awalnya itu agak-agak ada kecampuran selain madu, akhirnya dibersihkan hingga madu tadi menjadi murni. Fa nasihatullah, ini beberapa nasihat. Nah, nasihatul yang dimaksud dengan nasihatullah itu apa? Sihatul i'tiqad. Yang pertama yaitu benarnya keyakinan. Ya, benarnya keyakinan pada Allah bil wahdaniyah, dengan mengesahkannya. Nah, jadi dengan tidak memusyrikkan, tidak syirik, tidak musyrik terhadap selainnya. Wasfuhu bima huwa ahlu, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang memang Allah layak disifati seperti itu. Wa tanzihu, dan menjauhi atau menyucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak boleh disifati, entah disikapi. Ya, seperti mensyirikkan Allah itu tidak boleh, dan menyifati Allah dengan sifat yang sama dengan makhluk. Dan juga warubba fi muhabbihi, demen dan mencintai orang-orang yang menyukai perkara yang menyebabkan seseorang tadi demen, suka pada Allah. Wal bu'tu min musakhatihi, dan menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan Allah itu bendu atau tidak suka kepada kita. Wan nasihatu, atau contohnya tadi maksiat dan lain-lain. Wan nasihatu li kitabihi, adapun nasihat li kitabihi yaitu al iman, bagaimana kita bersikap pada kitabnya Allah. Yang pertama itu iman bihi, harus beriman terhadap apa-apa yang ada dalam kitab Allah. Wal amalu bima fihi, dan mengerjakan apa yang ada dalam kitab Allah. Wa tahsinu tilawatihi, dan juga memperbagus ketika membacanya. Wa takhasyu indahu, dan juga khusyuk. Wa ta'zim lahu, dan juga ta'zim. Wa tafahum makna, dan juga memahami makna. Ketika kita membaca maknanya itu apa, setidaknya kita itu harus faham. Wa tafaqquh fihi, dan dari faham dan juga faqih, seorang yang ngerti, paham dan mengerti. Wa dzubbu anhu, dan juga membersihkan dari kitab-kitab Allah itu apa, min ta'wilil ghalin, di perkara-perkara yang takwil yang tidak sesuai. Wa ta'nul mulhidin,
wa ta'nil mulhidin, dan juga pembacaan cercaannya orang-orang yang mulhid. Orang-orang mulhid itu yes, orang-orang kafir, orang-orang mulhid. Ilhad itu ateis lah, ateis, orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, kepada Tuhan, itu ateis. Wan nasihatu li rasulihi, wan nasihatu, adapun nasihat li rasulihi pada Rasul, atas dik. Bagaimana nasihat pada Rasul? Atas dik, yaitu membenarkan binubuwatihi, dengan kenabiannya, membenarkan kenabiannya, wa badli taati, dan juga sekuat tenaga untuk mentaati fima amara bihi, dengan perintahnya Rasul. Bagaimana Rasul merintah seperti ini, ya harus kita ikuti. Wayanha, dan juga larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul. Manusratuhu, dan juga membela Rasul. Wahimayatuhu hayyan wa maitan, dan juga menjaga entah Rasul dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Selain itu apalagi, yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya, bitolabiha, dengan cara mencari, jadi kita mempelajarinya, wa nasyriha, dan juga menyebarkannya, wa dzub'anha wa takhalluk, dan juga memelihara Rasul, wa takhalluk, dan juga berakhlak bi akhlaki, dengan akhlaknya Rasul yang mulia, wa adabil jamilah, dan juga adab-adabnya. Amma nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk imam-imam umat Islam, fata'atuhum, ini yang sering hilang, yaitu apa? Mentaati mereka, fil haqqi, dalam kebenaran, wa ma'unatihim, lan nulungi mereka, fihi, dalam hak, dalam kebenaran, wa amruhum bihi, dan juga memerintah ketika seorang a'imah tadi salah atau melenceng, kita harus mengingatkan, wa tadkiruhum iyahum, sama mengingatkan ala ahsani wajhin. Nah, ini syaratnya. Ketika ada seseorang, orang biasa, memperingatkan seorang pengen menasihati seorang ulama yang telah salah, itu harus ada etikanya, tidak diumbar di depan orang lain. Sama seperti ketika kita ingin nasihat kita diterima, yaitu tidak mempermalukan mereka. Wa tanbihum ala ma ghafalu anhu, dan juga mengingatkan mereka terhadap perkara-perkara yang mereka lupakan atau mereka tidak sengaja, mereka tidak disengaja, dan juga menyembunyikan perkara-perkara keburukan mereka, itu disembunyikan, jangan sampai orang lain ini tahu. Karena apa? Ketika orang ini tahu, maka orang-orang akan tidak respect terhadap seorang ulama itu, seorang a'imah tadi. Ketika tidak respect, maka nasihatnya tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka perintahnya juga tidak dihiraukan. Kalau seperti itu, terepes akhirnya bagaimana? Akhirnya kemunduran Islam itu akan semakin nyata. Watarkul khuruj anhum, watarkul khuruj anhum, dan juga alaihim, dan juga jangan sampai menyeru kepada orang-orang untuk jangan menghormati ulama itu, jangan menghormati ulama itu. Karena apa? Ulama itu telah berbuat bid'ah, ulama itu telah berbuat dosa, ulama itu telah berbuat. Nah, seperti itu jangan sampai menjadi seorang yang provokator. Karena apa? Ketika demikian itu telah
memecah umat Islam. Wa tadribun nas, dan juga manas-manasi tadi, manas-manasi orang lain untuk menjauhinya. Wa ifsadi qulubihim alaihim. Nah, seperti sekarang ini banyak hoak-hoak yang bertebaran di medsos atau di mana-mana. Nah, itu menurut karangan dan menurut kitab ini itu tidak benar. Dengan cara-cara yang seperti itu menyebarkan hoak dan lain-lain, itu pun tidak benar. Karena apa? Ketika yang seandainya pun yang diomongkan itu adalah benar, maka itu pun yang orang yang ngomong kebenaran seperti itu juga salah. Karena apa? Itu adalah ghibah. Itu adalah ghibah. Ketika orang yang diomongkan orang itu benar, maka itu adalah ghibah. Akan tetapi dan bahkan ketika yang diomongkan itu tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Nah, jadi sama-sama salahnya. Ketika diomongkan ini ghibah, ketika diomongkan dan benar itu menjadi ghibah, ketika diomongkan salah itu menjadi fitnah. Wan nasu li amatil muslimin, adapun nasihat tadi li amatil muslimin untuk seluruh umat Islam, irsyaduhum, yaitu nutuhake, menunjukkan mereka jalan, ila masolihim, pada kemaslahatan, dan juga menolong mereka dalam perkara agamanya. Menolong dalam agama, dalam perkara agama, yaitu menunjukkan mereka ke dalam jalan kepada jalan yang benar. Ya, tidak hanya agama saja, tapi dunyahum, dan juga dunia, kehidupan dunia. Ketika itu seseorang tadi tidak dirasa kurang benar, maka harus kita tuntun. Ya, jadi dituntun, bukan didorong, bukan diseret. Nah, tuntun. Ketika kita menuntun bagaimana? Ya dituntun. Nah, tuntun, ketika kita tuntun itu kita berjalan sejajar, bukan kita menyeret, bukan kita mendorong. Yang namanya tuntunan yaitu kita berjalan sejajar. Nah, itu. Nah, ketika seseorang tadi yang salah tadi dituntun, nah, berjalan sejajar sambil diomongi, sambil ngomong yang bagus, niscaya orang yang dituntun tadi juga akan mau mengikuti. Nah, akan tapi ketika kita seret, ketika kita dorong dengan keras atau bagaimana, nah, orang yang akan kita tunjukkan jalannya tadi juga tidak akan mau. Nah, karena itu ya, di antara aturan orang yang menuntun, yaitu tidak boleh orang yang menuntun tadi lebih buruk daripada yang dituntun. Nah, jadi harus lebih baik. Nah, jadi seperti halnya tuntunannya seorang ulama kepada umatnya. Nah, seorang ulama kepada umatnya, ada kalanya seorang ulama terhadap umatnya. Nah, ada kalanya umatnya ini dalam keadaan salah, kan, tapi ulama tadi bisa menuntun. Nah, tapi ada kalanya juga ulamanya tadi salah, akhirnya diingatkan oleh umatnya tadi, nah, oleh jamaahnya tadi. Nah, jadi selain itu juga nggak harus bagaimana rupanya, bil qauli wal fi'li, dengan ucapan maupun perbuatan, wa tanbihu ghafilihim, dan juga mengingatkan apa-apa yang luput dari
perbuatannya. Soalnya seandainya orang itu tadi lupa, ada kalanya disengaja, ada kalanya lupa. Nah itu bagaimana? Ketika lupa maka diingatkan yang bagus. Nah ketika sengaja juga diingatkan yang bagus. Jangan sampai mempermalukannya. Wa tafsiru jahilihim, dan juga ini tadi mengingatkan juga apa-apa yang tidak diketahui. Waratu muhtajihim, dan juga memenuhi kebutuhannya. Wasitru auratihim, dan juga menutupi auratnya. Aurat ini aib-aibnya, ya, menutupi aib-aib mereka. Wadaf'ul mudor, terus menolak kemudorotan, menghindari kemudorotan yang ada, ya. Wajal bil manafi ilaihim, dan juga narik kemanfaatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.